Kemarin saya ketemu dengan pujangga ya, Ibu Rohanidin ya. Ketika dari Singapura itu ternyata selalu menulis pantun. Nah, pantun-pantun Melayu itu ternyata tidak mudah dipahami. Jadi hati-hati menjawab sebetulnya lebih mudah daripada bertanya. Tetapi bagi kalangan tertentu menjawab persoalan juga susah. Tidak ada jawaban yang salah mungkin, walaupun bisa jadi jawaban itu tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan kami, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon, tentunya bersama Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Cilegon, Bapak Dr. Haji Ismatullah Sihabudin. Apa kabar, Pak? Terima kasih, baik-baik saja insyaallah. Kami sebetulnya baru saja pulang dari suatu tempat untuk pelantikan di Itsmi, Banten, dan sangat menarik memperhatikan bagaimana masa depan cendekiawan di periode 2024-2029. Dan qadarullah kami berdua juga ada dalam bidang literasi. Ngomong-ngomong literasi, dalam isu terkini dikatakan bahwa banyak orang bisa membaca alfabet, huruf A, B, C, D, E, E, membaca kata, membaca kalimat. Tapi sedikit sekali, begitu narasinya, orang yang dapat memahami apa yang sesungguhnya dia baca ketika sudah dalam bentuk paragraf, ketika sudah dalam satu bentuk wacana, ketika sudah dalam satu bentuk pemikiran. Bagaimana menghadapi kenyataan ini? Kita tanya kepada Pak Kadis. Bagaimana menghadapinya, Pak? Ya, tentunya untuk bisa memahami apa yang kita baca berbeda dengan kita membaca surat kabar yang diterangkan dengan sejelas-jelasnya, sesuai dengan data, inisial, nama, bahkan ada fotonya. Tetapi membaca buku itu tentunya media yang tentunya private ya, pribadi, dan tujuan buku ditulis itu juga untuk mendokumentasikan apakah itu pemikiran, karya tulis ilmiah, atau juga sebuah pendapat yang sifatnya juga tentunya tidak mudah dipahami dengan letterless seperti itu saja. Sehingga kalau seandainya buku itu kita baca, tentunya harus dijadikan semacam dasar kita untuk memahaminya secara utuh. Tetapi untuk tingkatan orang tertentu, memahami sebuah tulisan dari karya seseorang, ini sebaiknya memang mereka atau yang membaca itu mendokumentasikan apa yang dia ingat, terus menyampaikan kepada orang lain untuk memperkuat pemahamannya terhadap buku itu. Sehingga asumsinya apabila kita membaca sebuah buku, maka saya menyarankan untuk bisa dikonsultasikan ataukah dibahas dengan seseorang yang dianggap mampu, mumpuni di dalam permasalahan-permasalahan yang tentunya terdapat di dalam tulisan buku itu sendiri ya. Jadi asumsi kita adalah apabila kita memahami sebuah ayat suci Al-Quran misalkan, maka itu sekalipun ada terjemahannya, ternyata harus ada tafsirnya, karena di dalam tafsir itu diterangkan apakah turunnya, maksudnya apa, seperti apa, berdasarkan memang penjelasan saat Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat Nabi. Demikian pula kita membaca buku-buku umum yang lainnya yang sifatnya apakah novel ya, apalagi karya tulis ilmiah, maka itu sebaiknya memang kita tidak berdiri sendiri supaya mempercepat pemahaman ya. Bisa jadi bisa dipahami tapi akan memakan waktu yang lama. Maka kesimpulan kita, Anda sebagai seorang pembaca buku, apakah pemula, apakah yang sudah terbiasa, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk memiliki mitra diskusi atau semacam
semacam teman dekat lah ya, atau sahabat karib yang bisa memberikan penjelasan terhadap isi buku itu sendiri, seperti itu misalnya. Berarti ini persoalannya adalah ketika orang tidak paham, bisa jadi karena memang persoalannya dia butuh orang yang menemani dirinya ketika membaca yang lebih paham, atau jika pun sudah paham dapat menambah pemahaman ketika ada teman untuk diskusi. Iya. Jadi sebagai pendekatan saja, ketika kita sekolah, ketika belajar bahasa Indonesia, ada di situ belajar menyimak. Ya, kita disuruh baca, terus mengungkapkan apa yang Anda pahami, dengan guru di situ tuh hadir untuk 30 anak. Nah, saya memiliki pengalaman, ternyata apa yang saya baca itu harus saya tanyakan ke guru kita yang saat itu mengajar, karena ternyata saat saya SD atau saat saya SMP, yang mudah itu belum tentu bisa kita pahami oleh orang itu saat pada waktu itu. Ya. Kira-kira inilah sebetulnya belajar bahasa itu masih wajib memerlukan seorang pendamping ya, atau mitra atau guru tadi, supaya apa yang kita baca itu mudah dipahami, mudah dicerna, dan dalam waktu singkat dapat segera dipahami ya. Tetapi beda kalau pembacanya pembaca dewasa misalkan ya, bisa jadi mereka sudah terbiasa mandiri dan lain-lain. Tetapi dalam karya tulis tertentu ya, apakah itu jurnal, apakah karya tulis ilmiah seperti tesis, disertasi, itu tentunya untuk bisa memahami sebuah tulisan itu kesimpulan seperti apa dan lain-lain, maka sebaiknya ketemu apakah dengan penulisnya ya, apakah dengan orang yang memahami buku itu. Seandainya memang penulisnya ada di sekitar kita, maka bisa langsung kita tanyakan. Tapi kalau ternyata kita datang ke sebuah perpustakaan ya, perguruan tinggi misalkan, tentunya tidak mungkin kita mencari penulisnya siapa. Tetapi tentunya apabila ternyata ada yang kapasitas, apakah dosen, apakah orang yang lebih senior, tentunya mereka bisa menjelaskan apa yang dimaksud dari sebuah tulisan. Seperti contoh kemarin saya ketemu dengan pujangga ya, Ibu Rohanidin ya, ketika dari Singapura itu ternyata selalu menulis pantun. Nah, pantun-pantun Melayu itu ternyata tidak mudah dipahami ya oleh kita, tapi saya sanggup menjelaskan ya. Sekalipun itu belum tentu tepat. Cuman karena saya terbiasa membaca ya, menyimak, terus juga saya mencari referensi, saya mendekati maksud penulis pantun tadi, dan saya berkeinginan menerangkan kepada rekan-rekan yang berteman dengan Facebook saya supaya dia juga tahu tujuan pantun itu apa ya. Kalau seandainya pantunnya pantun Indonesia ya, sebagai contoh misalkan kalau malu bertanya sesat di jalan ya, itu kan murni bahasa Indonesia asli itu. Nah, kalau malu bertanya sesat di jalan, dengan posisi sekarang ada Google Map, apakah peribahasa itu masih mungkin bisa masih berlaku, masih relevan. Kenapa? Karena yang namanya Google Map itu kan apabila ada kuotanya ya, internetnya terkoneksi, wifi-nya jelas, atau sinyalnya dapat tidak ada sinyal saat itu seketika dapat kita tanyakan. Tapi pada saat kita memiliki teknologi ya, tetapi ada kendala, maka peribahasa itu masih berlaku. Itu contoh bahwa yang namanya peribahasa, pantun, sebuah tulisan di buku sebetulnya lebih nyaman, lebih enak kalau kita memiliki orang ya yang bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang kita tidak pahami di dalam tulisan. Kalau tadi Pak Kadis bilang, saya sebetulnya tidak terlalu betul-betul paham per kata ini, kata bahasa Melayu dari penulis Singapura, Bunda Rohanidin, tapi saya dapat memahami dan menjelaskan. Itu namanya rekonstruksi semantik ya, merekonstruksi maknanya seperti apa. Tidak persis tapi mendekati makna dengan pendekatan yang berbeda. Ya. Berarti di sini Pak Kadis menekankan diskusi untuk proses membaca, kelompok membaca yang melahirkan diskusi membaca. Ya, diskusi. Bukan orang yang diam-diam di sendiri-sendiri gitu. Jadi diskusi langsung seperti sekarang yang kita lakukan dengan Parois itu akan lebih cepat ya,
mentransfer ilmu yang dimaksud dari sebuah tulisan daripada kita menggunakan media yang lain. Kalau seandainya Anda berteman dengan saya di medsos, di Facebook atau di WA, ya, Anda membaca buku ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan. Itu juga salah satu bagian. Tetapi kadang-kadang yang namanya tahun ini, zaman ini maksudnya, orang bertanya itu seakan-akan kayak nggak ngerti, kayak nggak bisa. Padahal bertanya itu sebetulnya proses berpikir seseorang yang akan masuk pada tingkatan tertentu yang ingin mendalami apa yang dimaksud dari sebuah tulisan atau sebuah persoalan. Jadi hati-hati, menjawab sebetulnya lebih mudah daripada bertanya. Tetapi bagi kalangan tertentu menjawab persoalan juga susah. Tidak tentu bisa seperti itu kira-kira. Tidak ada jawaban yang salah mungkin, walaupun bisa jadi jawaban itu tidak tepat. Ya. Tapi dapat dipastikan tidak ada jawaban bagi pertanyaan yang salah gitu ya. Artinya pertanyaan itu tidak pernah ada yang salah. Saya tambahkan gitu. Woi, pertanyaan nggak pernah salah. Ya. Oke, itu betapa kita memerlukan diskusi, memerlukan ruang-ruang untuk saling menguji, memberitahu. Jangankan kita membaca buku, bicara begini saja kalau tidak hati-hati dengar gitu ya. Iya. Orang boten ngimple dan tidak betul-betul menyimak, itu kita bisa salah paham. Apalagi membaca satu buku full sekali baca tanpa ada diskusi, tanpa ada perdebatan atau pertukaran pikiran tentang buku, itu rasanya mustahil untuk betul-betul paham ya. Artinya memperkaya pemahaman itu belum tentu semua orang mampu. Iya. Ya, tapi kalau orang itu malu bertanya, malah akan lebih sesat. Minimal sesat dalam arti waktunya tidak sesingkat seperti yang kalau dijawab oleh orang lain seperti ini. Ya. Dan kalau tadi Pak Kades kasih garis bawah bahwa banyak orang berpikir bertanya itu akan menunjukkan kita sebagai pribadi yang tidak tahu, bodoh, rendah. Padahal sebaliknya ya, orang yang mengajukan pertanyaan adalah orang yang berkehendak terhadap pengetahuan dan mau berproses dalam berpikir ya. Sebetulnya itu bukan cuma proses berpikir, tapi proses menjadi tingkatan intelektualnya lebih tinggi daripada orang yang diam, tidak bertanya. Ya, saya yakin orang yang diam melihat atau mendengar sebuah pembicaraan, ya, apabila ada momen silakan bertanya, akan lebih kuat ingatannya, ya, akan lebih kuat pemahamannya kepada yang bertanya. Nah, makanya kalau saya ngajar kuliah, ada mahasiswa yang bertanya dan ada mahasiswa yang tidak bertanya, maka saya sudah langsung memberikan penilaian lebih baik daripada yang bertanya daripada yang tidak bertanya. Kan asumsinya kalau tidak bertanya tuh harusnya lebih pinter. Iya. Ya, tapi kalau ya. dalam sebuah perkuliahan justru saya sebaliknya. Orang yang bertanya itulah sebetulnya orang yang memiliki lebih tinggi ya daripada orang yang diam saja. Karena orang diam itu kan malah tidak bisa diprediksi. Iya. Nah, jadi betul sih diam itu emas ya, tapi dalam mencari ilmu sebetulnya bukan emas. Ya, bukan juga perak diam itu. Jangan-jangan mereka nggak kedengeran, ya, nggak menyimak, ya, nggak konsentrasi. Jangan-jangan malah nggak ngedenger, karena memang ada urusan yang lain. Makanya ini konteksnya harus dibedakan. Pada saat sholat misalkan kita diam, memang perintahnya diam. Gitu tuh. Tapi kalau pada saat menuntut ilmu atau membaca sebuah buku, tidak ada perintah harus diam. Kalau nggak ngerti bila bisa ditanyakan. Bahkan membaca buku kalau bisa disampaikan kalau memang sudah betul-betul mendarah daging. Ya. Bahkan Tuhan secara retoris bertanya, apalah takirun, apalah tafakkarun, itu untuk menguji ya. Tuhan saja bertanya secara retoris pada hambanya ya. Untuk mengukur tingkatan. Iya. Orang tersebut memahami sebuah konteks permasalahan. Kalau kita tarik garis merahnya, berarti kendala atau persoalan keterbatasan kemampuan orang untuk mampu memahami bahan bacaan itu ada pada proses membacanya yang kadang-kadang sendiri-sendiri, padahal dia sendiri juga belum betul-betul tahu ini apa. Karena kadang-kadang dalam sebuah buku kan ada terminologi spesifik ya, ada hal-hal yang teknis, terminologi teknis.
yang itu tidak bisa dipahami oleh orang begitu saja karena ada histori makna di belakang gitu ya. Ya, kalau kita sering membaca buku, membaca judul buku, ya, kalau orang yang sudah sering baca buku itu seakan-akan sudah tahu isinya kemana. Iya. Tapi kalau buat orang tertentu belum cukup baca judulnya doang, harus baca detail dari awal. Bahkan baca sampai selesai pun belum cukup juga kadang-kadang. Nah, belum cukup dikarenakan memang Tidak terlatih, belum orang terlatih. itu satu tidak terlatih, kedua juga yang namanya memori kita itu akan terlatih apabila sudah banyak yang dibaca, ya. Baru disitulah bisa memahami alur sebuah tulisan itu ke arah mana. Makanya untuk tingkatan-tingkatan tertentu yang sedang belajar, saya pernah membuktikan ketika kuliah dulu sampai membaca itu berulang-ulang, bahkan sampai saya keluarkan dalam bentuk lisan, saking memastikan saya hafal enggak, dan hafal itu belum tentu ngerti. Yes. Nah, jadi berulang-ulang saja, ya, bisa mengucapkan saja, itu masih belum dipastikan dia mengerti. Sebagai contoh kita menyebut Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Ya udah selesai itu saja gitu. Nah, terlebihnya seperti itu. Tapi ketika diterangkan ketuhanan yang Maha Esa, ya, seperti apa Esa itu? Tuhan yang mana yang Anda maksud? Nah, ternyata perlu penjelasan yang panjang, bahkan itu termasuk keyakinan. Dan kita sudah diminta untuk menghafal itu sejak SD Dan, gitu. iya. Dan saat kita SD kita tidak paham kan. Nah, selanjutnya hanya letter hafal, tapi ketika saya coba Tuhan itu terangkan yang seperti apa, ya, yang Maha Esa itu seperti apa, ternyata dalam pahaman sudah dewasa, itu tuh juga tidak cukup saja ketika kita tidak membaca tafsirnya, penjelasan dari buku yang lain, ya. Bahkan kalau kita ambil misalkan kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, kemanusiaan adil beradab, untuk menerangkan adil aja seperti apa sudah panjang, ya. Kemanusiaan saja panjang. Ketika beradabnya seperti apa juga punya arti yang tentunya tidak serta-merta. Jadi ada kata yang singkat, panjang penjelasannya, apalagi di buku tulisan yang panjang berlembar-lembar. Makanya saran saya tetaplah praktisnya perlu mentor, perlu mitra, ya, perlu guru atau sahabat pena lah istilahnya yang bisa mempercepat pemahaman kita. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon juga menyediakan ruang-ruang baca untuk teman-teman, tidak hanya untuk membaca di ruang perpustakaan tetapi juga hadir untuk diskusi. Misalkan teman-teman ingin diskusi tentang sastra, tentang sains, tentang skripsi, tesis, disertasi, teman-teman bisa datang ke perpustakaan dan meminta rekomendasi dari perpustakaan kapan waktu teman-teman bisa bertemu dengan mentor-mentor yang dipilih oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon berusaha untuk hadir, melihat realita, melihat tantangan untuk menjadikan masyarakat di Cilegon menjadi masyarakat yang siap menghadapi apa yang kita sebut dengan Indonesia Emas. Pak Kadis sebagai penutup, apa yang ingin Pak Kadis sampaikan? Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan masyarakat yang sudah gemar membaca, ya. Tetapi akan lebih hebat lagi kalau gemar membaca diikuti juga dengan gemar menulis. Maka akan semakin lengkap kemampuan Anda, karena gemar membaca sebetulnya tindak lanjutnya adalah menulis. Jadi kalau Anda sudah sering membaca, saya sarankan segera menulis, bikin buku pemikiran Anda supaya apa yang Anda pikirkan dapat dibaca orang lain. Nah, seperti itu kira-kira. Kita diajari membaca, menulis, dan menyimak. Dan perpustakaan adalah rumah bagi ilmu pengetahuan, rumah untuk tempat berdiskusi, rumah untuk teman-teman menguji kemampuan, sekaligus rumah untuk menemukan kebahagiaan. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.